Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baiklah, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya. Hari ini kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang bab 3, ada tentang laju reaksi. Sebelum mempelajari laju reaksi lebih jauh, dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian sering menjumpai reaksi-reaksi kimia. Coba sebutkan reaksi apa saja yang kalian ketahui. Iya, benar. Seperti perkaratan besi ataupun kertas terbakar. Nah, reaksi-reaksi tersebut berlangsung dalam waktu yang berbeda-beda. Inilah yang disebut sebagai laju reaksi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai adalah yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu memahami konsep laju reaksi. Kemudian, mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian lagi, menganalisis hubungan antara faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbukan, dan menganalisis cara pengaturan penyimpanan bahan pangan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tidak terkendali. Apa sih laju reaksi itu? Perhatikan gambar berikut. Di situ ada Ibu tampilkan dua gambar. Yang pertama adalah gambar proses perkaratan besi, sedangkan yang kedua adalah gambar perubahan warna pada potongan buah apel. Nah, secara kimia, kedua reaksi tersebut merupakan reaksi oksidasi, tetapi berlangsung dalam jangka waktu yang berbeda. Proses perkaratan besi berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sedangkan perubahan warna pada buah apel sangat singkat. Jadi, kalau apel itu sudah kita potong, pasti warnanya akan berubah menjadi kecoklatan. Kedua reaksi tersebut memiliki perbedaan laju reaksi. Apa sih laju reaksi itu? Bisa kalian lihat bahwa laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi per reaksi per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Nah, laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang mana faktor-faktor tersebut akan berhubungan dengan teori tumbukan. Apa itu teori tumbukan? Menurut teori tumbukan, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel per reaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat, atau disebut sebagai tumbukan efektif. Berdasarkan teori tumbukan, laju reaksi akan bergantung pada tiga hal, yaitu frekuensi tumbukan, energi partikel reaktan, dan arah tumbukan energi aktivasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan ada 4. Yang pertama adalah luas permukaan bidang sentuh, ada konsentrasi zat, kemudian ada suhu, dan katalis. Nah, untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi suatu laju reaksi, kerjakanlah LKPD yang sudah Ibu bagikan lewat Google Classroom. Diskusikanlah dengan teman-teman kalian melalui WhatsApp group. Kemudian ada link pembelajaran di sini yang bisa kalian gunakan sebagai sumber belajar. Baiklah, setelah kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, tentu kalian sekarang sudah punya bayangan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Kita masuk ke faktor yang pertama, ada pengaruh konsentrasi zat per reaksi. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 buah gelas kimia, masing-masing berisi asam klorida 1 molar, 2 molar, dan 3 molar. Jadi perbedaannya terletak pada konsentrasinya. Gelas manakah yang lebih cepat bereaksi? Mengapa demikian? Nah, benar sekali, yang lebih cepat bereaksi adalah gelas yang berisi HCl sebanyak 3 molar.
Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Dapat digambarkan teori tumbukan sebagai berikut. Perhatikan baik-baik, ternyata pada saat konsentrasi rendah, frekuensi tumbukan sangat kecil. Sedangkan pada saat konsentrasi tinggi, frekuensi tumbukannya sangat tinggi. Artinya, semakin tinggi suatu konsentrasi, semakin tinggi pula frekuensi tumbukan, dan semakin cepat pula laju reaksinya. Kita lanjut ke faktor yang berikutnya, pengaruh luas permukaan. Perhatikanlah gambar berikut. Ada gambar gula dalam dua bentuk yang berbeda. Ada gula pasir dan ada gula batu. Menurut kalian, apabila kedua gula ini kita masukkan ke dalam air atau ke dalam gelas yang berbeda, manakah yang lebih cepat larut? Ya, gula pasir. Kenapa demikian? Ternyata pada gula pasir yang memiliki luas permukaan bidang sentuh lebih luas, frekuensi tumbukan lebih banyak terjadi dibandingkan pada gula batu yang memiliki luas permukaan bidang sentuh yang sempit atau sedikit. Nah, ketika frekuensi tumbukan semakin banyak, maka otomatis reaksinya akan lebih cepat berlangsung. Jadi, luas permukaan juga berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Lanjut ke faktor berikutnya, ada pengaruh suhu. Perhatikanlah gambar-gambar berikut. Ada 3 gelas kimia berisi larutan dengan suhu yang pertama 25 derajat Celcius, yang kedua 35 derajat Celcius, dan yang terakhir 45 derajat Celcius. Nah, apabila logam magnesium kita reaksikan dengan HCl pada gelas-gelas tersebut, manakah yang lebih cepat bereaksi? Ya, gelas ketiga dengan suhu 45 derajat Celcius. Mengapa demikian? Ternyata pada saat suhu tinggi, frekuensi tumbukan lebih banyak terjadi dibandingkan pada saat suhu rendah. Pada suhu tinggi, energi-energi kinetik partikelnya akan meningkat, sehingga frekuensi tumbukan pun meningkat, dan reaksi pun berlangsung semakin cepat. Kita lanjut ke faktor berikutnya, pengaruh katalis. Perhatikanlah gambar berikut. Ya, ada gambar tape ya. Dalam pembuatan tape harus menggunakan ragi. Ternyata kalau dalam reaksi kimia, ragi itu berfungsi sebagai katalis. Apa itu katalis? Bagaimana hubungannya dengan energi aktivasi? Perhatikan gambar berikut. Jika suatu reaksi tidak menggunakan katalis, energi aktivasinya sangat tinggi, sehingga reaksi lebih lambat berlangsung. Sedangkan ketika menggunakan katalis, energi aktivasinya akan turun, dan reaksi lebih cepat berlangsung. Nah, setelah mendengar penjelasan Ibu dan juga melalui kegiatan mengerjakan LKPD, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain ada luas permukaan dan konsentrasi yang nantinya akan berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Kemudian ada suhu yang dapat meningkatkan energi kinetik partikel dan menyebabkan terjadinya tumbukan. Kemudian katalis yang akan menurunkan energi aktivasi. Bagaimana anak-anak? Sudah paham sekarang kan? Nah, kalau sudah paham, nanti kalian bisa akses Google Classroom-nya. Di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi orde reaksi dan juga tetapan laju reaksi. Jangan lupa tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, sampai bertemu pertemuan berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.